Apakah haram hukumnya jika kita ikut merayakan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwan, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwan? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Ya, kata Rasulullah, trompet itu adalah merupakan syiarnya orang Yahudi. Ada dalam riwayat Abu Daud bahwa ketika Rasulullah SAW ingin memanggil orang sholat pakai apa? Waktu itu kan belum disyariatkan azan. Akhirnya Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nah, sebagian sahabat ada yang mengusulkan, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil mereka pakai trompet?" Rasulullah nggak suka. Kenapa? Karena itu rupanya syiarnya orang Yahudi. Iman itu, kata para ulama, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Pergantian malam, tahun baru dengan pergantian bulan, pergantian minggu itu nggak ada bedanya. Ya kita anggap aja sama dengan hari-hari lain. Dan tidak ada amalan khusus di malam tahun baru. Kadang kan sebagian orang ada yang bikin amalan khusus, ya pakai zikir bareng lah ataupun yang lainnya. Padahal kan Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi gimana dong? Ya udah, kita anggap aja malam biasa sama dengan malam yang lain. Hukum merayakan tahun baru. Bagaimana hukum merayakan tahun baru? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak beberapa alasan berikut ini. Pertama, turut merayakan tahun baru sama saja dengan meniru kebiasaan orang-orang kafir. Karena tradisi merayakan tahun baru ini muncul dan lahir serta berkembang di kalangan mereka. Nabi SAW melarang kita untuk meniru kebiasaan orang-orang fasik, termasuk orang-orang kafir. Beliau SAW bersabda, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, siapa yang tinggal di negeri kafir, lalu ikut merayakan perayaan Nairuz dan Mehrajan, 2 hari raya orang Majusi, dan meniru kebiasaan mereka hingga mereka mati, maka dia menjadi orang yang rugi pada hari kiamat kelak. Kedua, mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih dan menampakkan cinta kasih kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan semata perkara dunia dan hiburan. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan 2 hari raya, Nairuz dan Mehrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain dan hiburan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Nairuz dan Mehrajan yang dirayakan penduduk Madinah isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majusi yang menjadi sumber asli 2 perayaan tersebut. Namun mengingat hari tersebut adalah perayaan orang-orang kafir,
Nabi SAW melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan 2 hari raya terbaik, Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk itu, turut bergembira dengan perayaan orang kafir, meskipun hanya bermain-main tanpa mengikuti ritual keagamaan mereka, termasuk perbuatan yang terlarang, karena termasuk turut mensukseskan acara mereka. Keempat, di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji sifat-sifat ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang terbaik. Di antara sifat mereka yang terpuji disebutkan dalam ayat yang ke-72, dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur. Sebagian ulama menafsirkan kata az-zur pada ayat di atas dengan hari raya orang kafir. Artinya, jika ada orang yang turut melibatkan dirinya dalam hari raya orang kafir, berarti dia bukanlah hamba Allah yang baik. Konsultasi syariah.com